Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fayatul Yuswa dengan akhiran 16. Ingin menjelaskan tafsir Tabawi yang materi ketiga, yaitu tentang Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimina anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu ayya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghamanan katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi sendiri, mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi, yaitu di Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah, yaitu berpindah-pindah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah, maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan asbabun nuzul dari Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai ayat 100. Pembahasan mengenai Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai ayat 100 tidak dapat dilepaskan dari konteks historis umat Islam pada masa awal dakwah. Ayat-ayat ini turun pada periode ketika sebagian kaum muslim masih berada di Mekah, sementara Nabi Muhammad SAW dan mayoritas kaum muslim telah berhijrah ke Madinah. Pada masa itu, kondisi di Mekah sangat tidak kondusif bagi perkembangan keimanan karena tekanan dari kaum musyrik masih sangat kuat, baik dalam bentuk intimidasi, penyiksaan, maupun pembatasan kebebasan beragama. Menurut riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ayat ini ditujukan kepada sekelompok orang yang telah memeluk Islam, namun tetap tinggal di Mekah tanpa alasan yang dibenarkan, padahal mereka memiliki kemampuan untuk berhijrah. Keputusan mereka untuk tetap tinggal menyebabkan mereka berada dalam situasi yang membahayakan keimanan. Bahkan sebagian di antara mereka terlibat dalam barisan kaum musyrik, baik secara terpaksa maupun karena kelemahan iman. Ketika mereka meninggal dunia, malaikat mencela mereka sebagai orang-orang yang menzalimi diri sendiri karena tidak memanfaatkan kesempatan untuk berhijrah.
Dalam ayat tersebut, malaikat mempertanyakan alasan mereka tetap tinggal di lingkungan yang menindas. Jawaban yang diberikan adalah bahwa mereka termasuk golongan yang tertindas. Namun, alasan ini ditolak karena pada hakikatnya mereka memiliki kemampuan untuk berpindah ke tempat yang lebih aman. Dari sini terlihat bahwa Islam sangat menekankan tanggung jawab individu dalam menjaga keimanan dan mengambil keputusan yang benar, terutama ketika dihadapkan pada pilihan antara kebenaran dan kenyamanan. Meskipun demikian, ayat selanjutnya memberikan pengecualian yang sangat penting. Allah tidak menyamaratakan seluruh kondisi manusia. Bagi mereka yang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah, seperti orang-orang lemah, perempuan, anak-anak, atau mereka yang tidak mengetahui jalan keluar, Allah memberikan keringanan dan membuka peluang ampunan. Hal ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dan kasih sayang dalam ajaran Islam, di mana setiap individu dinilai berdasarkan kemampuan dan kondisi yang dimilikinya. Lebih lanjut, pada ayat ke-100 ditegaskan bahwa hijrah bukan hanya sekedar perpindahan fisik, tetapi merupakan bentuk perjuangan di jalan Allah. Orang yang berhijrah dijanjikan akan mendapatkan tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Bahkan jika seseorang meninggal dalam perjalanan hijrah, ia tetap memperoleh pahala yang besar di sisi Allah. Dengan demikian, hijrah dipahami sebagai simbol perubahan menuju kondisi yang lebih baik, baik secara spiritual maupun sosial. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 197 sampai ayat 100. Dapat ditarik sejumlah nilai-nilai pendidikan yang sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks pembelajaran. Salah satu nilai utama yang terkandung adalah nilai tanggung jawab. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas pilihan hidupnya, terutama dalam menjaga prinsip dan keyakinan. Dalam dunia pendidikan, hal ini dapat diterjemahkan sebagai upaya membentuk peserta didik yang mandiri dan tidak tergantung pada alasan-alasan yang melemahkan. Selain itu, terdapat nilai keberanian dalam mengambil keputusan. Hijrah pada masa itu bukanlah hal yang mudah karena harus meninggalkan keluarga, harta, dan kampung halaman. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan pentingnya keberanian untuk meninggalkan lingkungan yang tidak mendukung perkembangan diri menuju lingkungan yang lebih baik. Dalam pembelajaran, nilai ini dapat ditanamkan melalui pembiasaan sikap, berani mencoba, berani menghadapi tantangan, serta tidak takut gagal. Nilai keadilan dan empati juga sangat menonjol. Allah memberikan pengecualian bagi mereka yang benar-benar tidak mampu, yang menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kondisi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, hal ini mengandung makna bahwa guru itu harus mampu memahami perbedaan kemampuan dan latar belakang peserta didik, sehingga pendekatan pembelajaran dapat disesuaikan secara proporsional. Di samping itu, ayat ini mengandung nilai usaha dan ikhtiar. Seseorang tidak diperkenankan menyerah sebelum berusaha semaksimal mungkin. Prinsip ini sangat penting dalam pendidikan, terutama dalam membentuk karakter peserta didik yang gigih dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi kesulitan belajar. Nilai optimisme juga dapat ditemukan dalam ayat ini, khususnya pada janji Allah terhadap orang-orang yang berhijrah. Harapan akan ampunan dan pahala menjadi motivasi untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Dalam pembelajaran, nilai ini dapat mendorong peserta didik untuk tetap memiliki harapan dan semangat meskipun menghadapi kegagalan atau kesulitan. Lebih jauh lagi, ayat ini menegaskan pentingnya lingkungan yang kondusif. Hijrah pada dasarnya merupakan upaya mencari lingkungan yang lebih baik untuk mempertahankan dan mengembangkan keimanan. Dalam konteks pendidikan, lingkungan belajar yang positif, aman, dan mendukung sangat diperlukan agar peserta didik dapat berkembang secara optimal baik dari segi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Jadi secara keseluruhan, Quran Surat An-Nisa ayat 97 sampai ayat 100 memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pentingnya tanggung jawab individu, keberanian dalam mengambil keputusan, keadilan dalam menilai kondisi, serta pentingnya usaha dan lingkungan dalam mencapai keberhasilan. Nilai tersebut sangat relevan untuk dijadikan landasan dalam membentuk karakter peserta didik dan tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki kekuatan moral dan spiritual yang kokoh. Baiklah,
Mungkin itu penjelasan dari saya untuk materi ketiga. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.